Pagi itu pasar Cibatu masih dibalut udara dingin ketika matahari baru setinggi pohon kelapa. Pedagang baru membuka lapak, beberapa masih sibuk menata barang dagangan. Suara tawar-menawar mulai terdengar, bercampur aroma sayur segar dan ayam hidup. Segalanya terasa biasa, sampai satu suara menghentak seperti petir menyambar. Sebuah meja kayu terbalik, disusul suara kaca pecah. Jeritan seorang ibu pedagang sayur membuat semua kepala menoleh serempak. Di lorong tengah pasar, orang-orang mulai berlari menjauh, saling tabrak, saling dorong, bahkan meninggalkan dagangan begitu saja. Ketakutan menyapu pasar seperti angin ribut. "Lari, Jamal datang!" teriak seorang pemuda sambil menarik ibunya menjauh. Panik pun pecah di mana-mana. Ada yang menggendong anak, ada yang menutup lapak dengan tergesa-gesa, ada yang bersembunyi di balik tumpukan karung beras. Suasana mendadak berubah dari riuh menjadi kacau. Di sisi lain, pedagang buah berusaha mengumpulkan apel-apel yang bergulir ke tanah, namun tangannya gemetar hebat. "Ya Allah, kenapa harus hari ini?" gumamnya. Bahkan pedagang yang biasanya berani pun memilih menunduk, tak ingin membuat kontak mata dengan sumber keributan itu. Asap dari gerobak gorengan yang terbalik membuat mata perih. Bau minyak panas bercampur debu meningkatkan kepanikan. Suara ibu-ibu memanggil anaknya seperti saling tindih, menciptakan harmoni ketakutan yang tak biasa. Pasar yang biasanya hidup kini seperti zona bencana. Lalu terdengar suara langkah berat menghentak lantai pasar, diikuti tawa kasar yang menggema. "Siapa yang berani nolak setoran?" Hah! Suara itu membelah udara, menekan dada siapapun yang mendengarnya. Wajah-wajah pucat bersembunyi di balik tiang, berharap tidak dilihat. Seorang pedagang tua yang biasanya cerewet kini hanya bisa memeluk lutut sambil berbisik lirih, "Jangan dekat, jangan dekat." Orang-orang tahu apa yang terjadi. Sekali Jamal mengamuk, tak ada yang selamat dari kekacauan. Mereka hanya bisa diam, menunggu badai lewat. Di tengah kekacauan itu, pasar seolah menahan napas. Tak seorang pun berani bergerak. Suasana yang tadinya ramai mendadak berubah seperti kuburan. Semua berharap ada keajaiban yang bisa menghentikan teror, tanpa seorang pun tahu bahwa kejutan besar justru baru akan dimulai. Jamal berdiri di tengah lorong pasar dengan tatapan yang membuat siapapun ingin menghindar. Tubuhnya tinggi besar, penuh tato yang menggambarkan riwayat hidupnya yang kelam. Dada bidangnya naik turun karena amarah, sementara mulutnya menyeringai seolah menikmati ketakutan orang-orang di sekitarnya. Setiap langkahnya membuat para pedagang menelan ludah dan menunduk dalam-dalam. Di tangannya tergenggam sebatang besi pendek, bekas tiang tenda yang ia patahkan tanpa usaha berarti. Genggamannya kuat, seolah-olah benda itu hanya perpanjangan dari kekuasaannya. "Mana yang belum setor? Jangan bikin gue ulang ngomong." Bentaknya hingga burung-burung yang bertengger di atas atap kios berterbangan panik. Reputasi Jamal memang bukan sembarangan. Bertahun-tahun ia memimpin geng preman pasar Cibatu, menguasai setiap sudutnya dari pagi hingga malam. Cerita tentangnya sering dibicarakan sambil berbisik, bahwa ia kebal pukul, kebal pisau, bahkan pernah dihantam balok tanpa luka apapun. Bagi sebagian pedagang, Jamal bukan sekadar preman, dia seperti makhluk yang tak bisa disentuh. Dengan wajah dingin, ia menendang karung beras hingga isinya tumpah seperti air bah. "Lu pikir gue bercanda?" teriaknya kepada pedagang yang ketakutan. Beberapa preman anak buahnya tertawa keras, memamerkan bahwa mereka berada di bawah perlindungan orang yang konon tak bisa dilukai senjata. Seorang pemuda mencoba memberanikan diri melangkah maju, hendak melindungi ibunya yang menangis. Namun begitu Jamal meliriknya, keberanian itu runtuh. "Lu mau sok jagoan?" Jamal mendekat, dan pemuda itu langsung memalingkan muka, tubuhnya gemetar hingga kaki tak sanggup menopang. Jamal kemudian meraih sebuah lapak sayur dan melemparkan beberapa cabai ke tanah, menginjaknya hingga hancur. "Ingat, di pasar ini, gue atur semuanya. Kalau ada yang nggak suka, maju sini," katanya dengan nada mengancam yang mengiris atmosfer pasar seperti pisau. Aura sombongnya seolah tak tersentuh oleh apapun. Ia merasa dunia ini kecil dibandingkan dirinya. Tidak ada polisi, tidak ada warga, tidak ada pihak berkuasa yang bisa menghentikannya. Jamal percaya tak ada musuh yang cukup kuat untuk menantangnya, apalagi mengalahkannya. Namun di balik keangkuhan itu, entah disengaja atau tidak, Jamal tak menyadari bahwa hari itu bukan hari biasa. Karena di sudut kecil pasar, seseorang yang tak pernah ia anggap ancaman sedang memperhatikannya dengan tatapan yang berbeda, dan kisah kebal senjata itu sebentar lagi akan diuji. Ketika Jamal terus mengamuk,
suasana pasar Cibatu berubah semakin mencekam. Warga yang biasanya sibuk menawar kini bersembunyi di balik kios dan tumpukan karung, berharap tidak tertangkap pandangan sang preman. Bahkan pedagang yang terkenal galak pun kini hanya berani mengintip dari celah pintu lapaknya. Tak ada yang berani bersuara, seolah satu napas saja bisa memancing amarah Jamal. Seorang ibu parubaya menunduk sambil memeluk anaknya yang menangis ketakutan. "Diam, nak, jangan suara," bisiknya sambil menahan air mata. Di wajahnya tampak pasrah, seperti sudah menerima bahwa hari ini adalah hari buruk yang tak bisa ia hindari. Suara langkah Jamal yang semakin dekat membuat tubuhnya bergetar seperti daun diterpa angin. Di ujung lorong pasar, sekelompok pemuda mencoba mendorong pintu gudang, berharap bisa mengunci diri. Namun tangan mereka gemetar terlalu hebat. "Cepat, nanti dia ke sini," desis salah satu dari mereka. Tapi pintu kayu itu justru macet seperti menolak bekerja sama di saat genting. Panik semakin menebal. Sementara itu, beberapa pedagang laki-laki mencoba berdiri tegap, namun keberanian itu hanya sebatas wajah. Mereka saling bertatapan, berharap ada di antara mereka yang cukup nekat untuk menghentikan Jamal. Tapi tak ada yang bergerak. Keberanian sesaat itu langsung runtuh tatkala Jamal melirik ke arah mereka sambil memainkan besi di tangannya. Seorang bapak penjual kelapa mengetuk-ngetukkan jarinya ke lantai tanah, ekspresi gelisah jelas terpampang. Ia berbisik kepada pedagang lain, "Andai dulu kepala pasar nggak pindah, pasti Jamal nggak bakal segila ini," tapi kata-kata itu hanya meluncur sebagai keluhan tanpa harapan. Semua orang tahu, tak ada yang bisa menghentikan Jamal hari itu. Ketegangan semakin meningkat ketika Jamal mulai berjalan lambat menyisir setiap lorong seolah berburu mangsa. "Mana yang masih berani nolak gue?" teriaknya sambil menyeringai. Suaranya memantul di dinding-dinding kios, membuat jantung warga berdetak tak karuan. Setiap langkahnya seperti guntur menghantam tanah. Lalu, di tengah ketakutan massal itu, Jamal berhenti. Matanya menatap lurus ke arah satu sudut pasar, sebuah lapak kecil tempat seekor ayam berkokok pelan. Lapak itu tampak berbeda dari yang lain, tidak ada yang bersembunyi di baliknya. Tidak ada tanda kepanikan, hanya seorang kakek tua yang duduk dengan tenang sambil merapikan kandang ayamnya. Warga yang melihat itu langsung saling berbisik. "Kakek Sarpin, kenapa dia diam saja?" Suasana pasar seolah menahan napas saat Jamal mulai melangkah menuju lapak itu. Ketegangan menjadi lebih pekat, karena untuk pertama kalinya hari itu, seseorang tidak kabur dari Jamal, dan pertanyaan besar pun muncul dalam hati semua orang, apakah kakek tua itu tahu apa yang sedang ia lakukan? Kakek Sarpin duduk di kursi kayu kecilnya, tak bergeming meski hiruk-pikuk ketakutan menyelimuti seluruh pasar. Tangannya yang keriput tetap sibuk mengikat ulang tali kandang ayamnya, seolah keributan yang diciptakan Jamal tidak lebih dari angin lewat. Pandangannya tenang, terlalu tenang, hingga membuat beberapa warga yang mengintip dari balik kios merasa ngeri tanpa mengerti alasannya. Saat Jamal mendekat, ayam-ayam di kandang mulai ribut, mengepakkan sayap dan berkokok panik. Namun kakek itu hanya menoleh sedikit, menatap Jamal dengan mata yang dalam, tajam, tetapi tanpa rasa takut. Tatapan itu berbeda dari tatapan manusia biasa, lebih mirip tatapan seseorang yang sudah kenyang menghadapi badai hidup puluhan tahun. Jamal berhenti tepat di depan lapak itu. "Heh, kakek tua," katanya sambil mengayunkan besi pendek di tangannya. "Lu nggak denger gue ngelabrak seluruh pasar?" Suaranya keras, namun entah mengapa justru terdengar seperti sedang diuji keberaniannya sendiri. Beberapa preman di belakangnya mulai merinding melihat kakek itu tidak bergeming. Kakek Sarpin menutup kandang ayamnya perlahan, lalu mendongak menatap Jamal. "Saya dengar," jawabnya pelan, tanpa getaran, tanpa tunduk. Suara itu bukan suara orang lemah. Ada sesuatu di balik lembutnya, sebuah ketegasan yang membuat udara sekeliling seakan berhenti mengalir. Jamal tertawa keras, berusaha menutupi kegelisahan kecil yang mulai merayapi dadanya. "Jadi kenapa lu diem aja? Atau lu mau sok jagoan?" Ia mendekat lebih dekat, jarak hanya beberapa langkah. Besi di tangannya diseret ke meja lapak, menimbulkan suara seret yang membuat warga di kejauhan menutup telinga. Kakek Sarpin berdiri perlahan, punggungnya memang bungkuk, namun saat ia tegak, ada wibawa yang menetes dari setiap gerakannya. "Jangan ganggu ayam-ayam saya," katanya tenang. "Dan jangan ganggu pedagang lain. Kau sudah terlalu jauh." Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti palu godam bagi yang mendengarnya. Beberapa warga saling berpandangan,
antara takut dan tak percaya. Tidak ada seorang pun yang pernah berbicara begitu kepada Jamal dan masih berdiri utuh. Bahkan para preman Jamal sendiri mulai menggeser langkah, siap jika pemimpin mereka tiba-tiba mengamuk. Suasana menjadi begitu tegang hingga bahkan suara ayam pun terdengar seperti dentuman. Jamal menyipitkan mata. "Lu berani ngatur gue?" gertaknya sambil mendekat. Wajahnya tinggal sejengkal dari wajah sang kakek. Tetapi kakek Sarpin tetap berdiri tak bergeser, tatapannya seperti mata elang yang tak pernah kehilangan fokus. Dan saat dua pasang mata itu bertemu, warga pasar mulai sadar satu hal, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang tak gentar pada Jamal. Dengan satu hentakan kakinya, Jamal menendang kandang ayam milik kakek Sarpin hingga pintunya terlepas dan ayam-ayam beterbangan ke segala arah. Suara kepakan sayap bercampur teriakan warga membuat suasana semakin kacau. Seekor ayam putih bahkan terpental hingga menabrak tumpukan sayur. Namun di tengah kepanikan itu, kakek Sarpin hanya menghela napas, wajahnya menegang seperti seseorang yang batas kesabarannya telah terlewati. Tanpa berpikir panjang, kakek itu melangkah maju dan menahan tubuh Jamal dengan tangan keriputnya. Gerakannya tidak kasar, tetapi tegas dan langsung membuat Jamal terhenti sesaat. "Cukup," kata kakek Sarpin. Suaranya tenang, namun ada getaran halus yang tidak pernah didengar siapapun darinya sebelumnya, getaran kemarahan yang dalam dan terkontrol. Jamal menatap tangan kakek itu, lalu tertawa keras. "Lu, nahan gue." Kakek bau tanah berani nyentuh gua. Ia mendorong tangan itu dengan kasar, tapi kakek Sarpin tidak jatuh. Justru kakek itu tetap berdiri tegak, membuat beberapa preman Jamal saling pandang dengan kebingungan. Mereka belum pernah melihat seseorang setua itu tidak terlempar oleh dorongan Jamal. Dengan nada meremehkan, Jamal mengacungkan besi pendeknya. "Lu pikir lu siapa? Mau mati hari ini?" Ia menunjuk-nunjuk wajah kakek Sarpin, bahkan mendorong dada sang kakek berkali-kali. Namun yang aneh, setiap kali Jamal menyentuhnya, ekspresi kakek Sarpin tidak berubah, seolah ia telah menghadapi ratusan Jamal di masa lalu. "Ayam-ayam itu satu-satunya penghidupan saya," ucap kakek Sarpin pelan tapi tegas. "Dan kau tidak berhak merusaknya hanya karena merasa kuat." Kalimat itu membuat bisik-bisik warga terdengar lagi. Mereka memperhatikan, setengah takut, setengah tak percaya pada keberanian kakek itu. Jamal mendengus keras. "Kuat? Gue nggak kuat, gue yang paling kuat di pasar ini." Ia mendorong kakek itu lagi, lebih keras. "Lu harus tahu diri kalau udah sekarat. Jangan sok pahlawan." Namun dorongan itu hanya membuat kakek Sarpin melangkah setengah langkah ke belakang, sebelum kembali menatap Jamal dengan mata yang kini mulai memancarkan sesuatu yang lain. Di balik tatapan kakek Sarpin, ada kilatan yang membuat bulu kuduk beberapa warga berdiri. Kilatan yang tidak dimiliki pedagang biasa. Kilatan milik seseorang yang berbahaya, seseorang yang pernah merasakan kerasnya dunia jauh sebelum Jamal lahir. Untuk pertama kalinya, Jamal merasa ada sesuatu dalam diri kakek itu yang tidak bisa ia hina begitu saja. "Jangan uji saya, nak," ujar kakek Sarpin, suaranya turun menjadi rendah dan berat. "Kau tidak tahu siapa yang kau hina." Kata-kata itu membuat seluruh pasar sunyi. Bahkan ayam-ayam yang berlarian pun terdiam seolah memahami bahwa sesuatu yang sangat besar baru saja dibangunkan. Suasana pasar Cibatu mendadak membeku. Jamal, yang biasanya tak pernah ragu atau gentar, mendadak merasa harga dirinya disiram bensin. Ia tidak bisa menerima sedikit pun keberanian yang ditunjukkan oleh seorang kakek renta. Dengan wajah memerah oleh amarah dan ego yang terluka, Jamal melangkah maju sambil mengayunkan besi pendeknya ke tanah, menciptakan suara dentang yang membuat warga menjerit kecil. "Apa maksud lu ngomong begitu sama gue?" teriaknya lantang, suaranya menggema di seluruh pasar. "Lu pikir karena tua lu bisa seenaknya ngomong?" Ia menunjuk wajah kakek Sarpin dengan besinya. "Kalau lu memang berani, keluar. Kita selesaikan di depan semua orang." Beberapa pedagang langsung menutup mulut mereka karena terkejut. Tantangan itu bukan main-main. Jamal bukan tipe orang yang setengah-setengah jika sudah menantang seseorang. Tidak ada yang pernah menerima tantangannya dan berdiri kembali dengan kondisi utuh. Warga mulai berkumpul dari kejauhan, meski tetap menjaga jarak, takut terseret ke dalam badai yang akan terjadi. Namun kakek Sarpin tidak bergerak. Ia hanya menatap Jamal dengan sorot mata yang sulit dibaca, tenang, tapi ada bayangan masa lalu yang kembali dari kegelapan. "Kau menantang saya?" tanya kakek itu dengan suara rendah namun jelas,
seakan setiap katanya menyentuh hati orang-orang yang mendengarnya. Jamal tertawa keras, hampir seperti orang gila. Iya, gue tantang lu, kek. Kalau lu emang jagoan seperti kata-kata lu barusan, tunjukin. Ia memutar-mutar besi di tangannya, lalu menabrakkan bahunya ke arah kakek Sarpin. Atau lu cuma mulut doang? Sebagian warga menutup wajah, tak sanggup melihat apa yang akan terjadi. Mereka tahu Jamal brutal, dan mereka tidak percaya seorang kakek setua itu bisa bertahan. Beberapa bahkan sudah bersiap memanggil bantuan meski tahu tak akan ada yang cukup cepat datang sebelum semuanya terlambat. Namun ketika dorongan kuat Jamal mendarat, kakek Sarpin tidak terjatuh. Kakinya tetap kokoh menapak tanah, hanya bergerak sedikit seperti batu besar yang tersenggol angin. Reaksi itu membuat Jamal terdiam sepersekian detik, dan warga yang melihatnya langsung saling pandang dengan mata terbelalak. Ada sesuatu yang tidak normal. Dengan langkah perlahan, kakek Sarpin memungut golok tua yang tergantung di samping lapaknya. Besi golok itu tampak kusam, tak menarik, seperti benda yang sudah lama tak dipakai. Tapi saat kakek itu menggenggamnya, seolah udara di sekeliling berubah. Jika itu yang kau inginkan, kata kakek Sarpin sambil menatap lurus ke mata Jamal, maka saya terima tantanganmu. Kerumunan warga mulai terbentuk dalam jarak aman. Mereka berdiri di balik tumpukan sayur, di belakang meja-meja yang diputar sebagai tameng, dan di sudut-sudut gelap yang tidak dijangkau sinar matahari. Tidak ada yang berani lebih dekat dari 5 meter. Semua tahu apa yang akan terjadi, adu golok antara preman paling ditakuti di pasar dan seorang kakek yang tiba-tiba menunjukkan keberanian tak wajar. Jamal berputar-putar sambil memainkan besinya, wajahnya dipenuhi tawa angkuh. Ayo, kek, biar semua orang lihat gimana gue ngerjain lu, teriaknya. Namun tawa itu terdengar lebih seperti usaha menutupi kegugupan yang mulai merayap sejak dorongan sebelumnya tak mampu menjatuhkan sang kakek. Ia menatap golok kusam di tangan kakek Sarpin dan mengernyit, merasa diremehkan. Kakek Sarpin melangkah pelan ke area terbuka. Setiap langkahnya terlihat ringan, namun penuh wibawa. Udara di sekitar seolah mengalir lebih sunyi saat ia berdiri tegak. Sinar matahari menyentuh wajah tuanya, mempertegas garis-garis keras yang menunjukkan ia bukan sekadar pedagang biasa. Golok tua itu ia pegang bukan seperti benda, melainkan seperti bagian dari tubuhnya sendiri. Warga pasar mulai berbisik, kakek itu siapa sebenarnya? Kenapa tenang banget? Jamal, kok dia malah kelihatan ragu? Bisikan-bisikan itu semakin membuat situasi tegang, seperti petir yang menunggu untuk menyambar. Beberapa orang bahkan mulai berdoa pelan, takut melihat darah berceceran. Jamal mencoba memulai, melangkah cepat ke depan. Awas lu mati berdiri, kek, katanya dengan napas berat. Namun saat ia semakin dekat, langkahnya justru melambat. Ada sesuatu dari tatapan kakek Sarpin yang menghentikan nyalinya. Mata itu, bukan mata pedagang ayam. Mata itu dingin, fokus, dan mematikan. Kakek Sarpin tidak berkedip. Tatapannya menembus Jamal, seolah membaca seluruh hidupnya hanya dari cara Jamal menggenggam besi. Jangan menyesal, kata sang kakek perlahan. Kau sendiri yang memilih jalan ini. Kalimat itu membuat bulu kuduk Jamal berdiri. Meskipun ia berusaha menyembunyikannya dengan tawa keras yang dibuat-buat. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan ayam yang masih berkeliaran. Tidak ada yang bergerak selain dua sosok itu. Dunia seolah menyempit hanya pada mereka berdua. Warga menahan napas, takut membuat suara yang bisa memicu pertarungan sebelum waktunya. Ketegangan itu begitu tebal hingga hampir seperti dapat disentuh. Dan saat mata mereka bertemu untuk kedua kalinya, semuanya tahu satu hal, pertempuran ini bukan sekadar adu keberanian, bukan sekadar adu senjata, tetapi benturan dua masa, dua nama, dua legenda yang belum terungkap seluruhnya. Jamal tidak sadar bahwa dirinya baru saja menyalakan api yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia kendalikan. Pertarungan itu dimulai di halaman rumah yang kini porak-poranda. Warga yang menonton menahan napas, sebagian bahkan menutup mata karena tak sanggup melihat seorang kakek tua dipaksa bertarung. Namun detik pertama setelah Jamal melancarkan pukulan pertama, dunia seolah berhenti. Kakek Sarpin bergerak cepat, terlalu cepat untuk ukuran usianya. Tubuh renta itu meliuk, menghindari pukulan seolah mengetahui arah serangan sebelum dilayangkan. Jamal terkejut, tapi kemarahannya membuatnya tak mau berhenti. Ia menyerang lagi, kali ini lebih brutal, lebih liar. Namun setiap pukulan yang ia lepaskan hanya menghantam udara. Kakek Sarpin bergerak seperti bayangan. Tenang namun mematikan.
Mata tuanya kembali menyala, bukan dengan amarah, melainkan keteguhan yang telah terkubur bertahun-tahun. Sorak warga berubah menjadi bisikan bingung. Beberapa orang mulai bertanya-tanya sejak kapan kakek jompo itu memiliki kemampuan seperti seorang pendekar. Bahkan angin terasa ikut mengalir mengikuti gerakan sang kakek. Namun kakek Sarpin tidak membalas dengan pukulan balas dendam, hanya sentuhan-sentuhan kecil yang membuat Jamal kehilangan keseimbangan. Saat Jamal kembali menyerang dengan dorongan penuh tenaga, kakek Sarpin menangkap tangannya dengan satu gerakan halus. Tangan tua itu tampak rapuh, tapi genggamannya sangat kuat, cukup kuat membuat Jamal terhenti seperti patung. "Aku tidak ingin melukaimu, nak," ucap sang kakek dengan suara tenang namun bergetar, "tapi kau memaksaku." Jamal berteriak, mencoba melepaskan diri. Wajahnya memerah, bukan karena luka, tapi karena rasa dipermalukan. Orang-orang yang tadinya yakin ia akan menang kini menunduk, malu atas dugaan mereka. Kakek Sarpin melepaskan tangannya perlahan, memberi kesempatan terakhir untuk berhenti. Namun Jamal malah mendorongnya dengan seluruh tenaga. Dorongan itu justru membuat Jamal terpental sendiri, energi yang ia keluarkan seolah terbalik menghantam tubuhnya. Ia terjatuh keras, terhuyung dan menatap kakek itu dengan mata melebar, tak percaya dengan apa yang baru terjadi. Kakek Sarpin berdiri diam, napasnya panjang, wajahnya muram. Bukan bangga, tapi sedih. "Kenapa kau terus memilih jalan yang salah?" Suara kakek Sarpin pecah, terdengar seperti seorang ayah yang kecewa, bukan musuh. "Kemarahanmu hanya akan menghabisimu." Jamal terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak menunjukkan kesombongan, tetapi kebingungan dan ketakutan. Warga mulai mendekat, perlahan, tidak lagi sebagai penonton, melainkan sebagai saksi perubahan besar. Pertarungan itu bukan lagi soal kekuatan, melainkan pengungkapan masa lalu, luka batin, dan harga diri yang runtuh. Angin sore membawa suara kandang ayam yang rusak, seakan menjadi simbol bahwa titik balik telah dimulai. Dan di tengah semuanya, kakek Sarpin berdiri seperti penjaga terakhir dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertarungan. Suasana pasar yang tadinya riuh mendadak berubah menjadi senyap tegang. Warga memandang kakek Sarpin seolah melihat sosok yang baru pertama kali mereka kenal. Bahkan geng preman yang biasanya tak gentar pada siapapun kini tampak bimbang. Saat kakek Sarpin mengangkat goloknya, golok tua yang bilahnya mulai kusam, gerakannya begitu elegan, halus, dan terlatih. Golok itu berputar di tangannya seperti perpanjangan dari jiwanya sendiri. Jamal yang masih tersungkur bangkit dengan wajah penuh kemarahan dan rasa malu. Ia menerjang tanpa pikir panjang, berusaha menebus rasa hinanya. Namun begitu ia masuk ke jangkauan golok sang kakek, suara angin yang terbelah terdengar jelas. Kakek Sarpin tidak menebas, hanya mengarahkan golok itu dengan teknik tinggi, cukup untuk menahan, menangkis, dan mengacaukan serangan Jamal seperti seorang ahli yang telah menguasai ratusan pertempuran. Seorang preman yang melihat celah mencoba menyerang dari belakang, namun sebelum ia bisa mendekat, kakek Sarpin memutar tubuh ringan seperti bayangan. Goloknya berputar sekejap, tidak mengenai tubuh sang preman, hanya tanah di depannya, namun sudah cukup membuat preman itu terhenti gemetar. Ada wibawa tua yang berat di balik setiap gerakan sang kakek, sesuatu yang tidak bisa dipalsukan oleh siapapun. Warga pasar mulai berbisik, beberapa menyebut nama-nama lama, legenda yang dulu hanya diceritakan oleh orang tua mereka. Ada yang mengatakan bahwa kakek Sarpin dulunya penjaga pasar yang melindungi warga saat masa-masa paling gelap. Ada pula yang bersumpah pernah mendengar cerita tentang seorang pendekar, bayangan yang menghilang puluhan tahun lalu. Dan kini, gerakan sang kakek serupa dengan cerita-cerita itu, terlalu mirip untuk dianggap kebetulan. Jamal kembali menyerang dengan goloknya sendiri. Namun setiap serangannya berhenti di udara sebelum mencapai target, seolah ada dinding tak terlihat. Sarpin menahan semua serangan itu hanya dengan pergelangan tangan, seakan tubuhnya memiliki ritme yang mengikuti gerakan lawan dan mematahkannya. "Kau masih terlalu kasar," ujar kakek Sarpin pelan, "golok bukan dibuat untuk kesombongan." Ucapan itu membuat Jamal semakin kalap. Namun semakin ia memaksa, semakin ia kehilangan keseimbangan. Dan saat satu ayunan liarnya meleset telak, kakek Sarpin menepuk gagang goloknya ke pergelangan Jamal. Ringan, namun tepat sasaran, cukup membuat golok Jamal terlepas dan mental beberapa meter. Semua orang terkejut. Jamal menatap tangannya dengan kaget, seolah tak mengerti bagaimana dirinya bisa dilucuti dalam sekali gerak. Tak hanya Jamal yang terpaku.
Geng preman lainnya perlahan mundur, mulai menyadari bahwa mereka tengah berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kakek penjaga ayam. Ada aura legenda yang bangkit, sebuah warisan masa lalu yang kini muncul kembali di tengah pasar kecil. Kakek Sarpin berdiri tegak, napasnya stabil, meski usianya seharusnya tak lagi memungkinkan teknik tinggi seperti itu. Angin sore kembali berembus, menggoyangkan kain-kain lapak yang berantakan. Di tengah pasar itu, kakek Sarpin berdiri seperti sosok yang keluar dari lembaran sejarah, pendekar tua yang selama ini menyembunyikan jati diri. Dan kini, seluruh pasar menyaksikan sendiri, legenda itu telah bangkit kembali. Warga pasar menatap Jamal dengan campuran kaget dan tidak percaya. Selama bertahun-tahun, mereka hidup di bawah teror dan kesombongan Jamal yang selalu membanggakan dirinya sebagai preman kebal senjata. Namun kini, ketika goloknya sendiri terlempar dari tangan hanya karena satu sentuhan ringan dari kakek Sarpin, mitos itu mulai retak. Pucatnya wajah Jamal tampak seperti simbol runtuhnya kekuasaan yang selama ini ia genggam. Jamal berusaha menutupi rasa takutnya dengan mengeram marah dan memungut kembali goloknya. Tangannya tampak gemetar, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya kebetulan, bahwa kakek tua itu hanya lebih cepat dari yang ia duga. Namun jelas terlihat, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jamal ragu pada dirinya sendiri. Ini belum selesai, ujarnya dengan suara yang tidak lagi setegas sebelumnya. Kakek Sarpin hanya memandangnya dengan tatapan tenang, tatapan yang seolah mampu melihat jauh ke dalam hati seseorang. Anak muda, kau berperang dengan bayang-bayangmu sendiri, ucapnya pelan namun menggema. Kata-kata itu menusuk seperti golok yang tak terlihat. Jamal mundur setapak, seolah ditampar oleh kenyataan yang selama ini ia hindari. Ia bukan kebal, ia hanya ditakuti oleh orang-orang yang terlalu takut melawan. Geng preman yang selama ini setia berdiri di belakangnya kini tampak goyah. Mereka saling pandang, mulai mempertanyakan pemimpin yang selama ini mereka agungkan. Jika Jamal bukan kebal, jika Jamal bisa dilucuti oleh seorang kakek tua, maka seluruh fondasi kekuasaan mereka selama ini adalah kebohongan. Kecemasan mulai menyebar di antara mereka seperti virus yang tak terlihat. Jamal kemudian mencoba menyerang lagi, kali ini lebih cepat, lebih nekat, dan lebih putus asa. Namun gerakannya jauh dari presisi. Seakan semua latihan kasar yang pernah ia lakukan selama ini runtuh oleh tekanan mental yang menusuk. Kakek Sarpin memiringkan tubuhnya sedikit, dan serangan Jamal hanya menusuk udara kosong. Warga pasar terperangah melihat betapa mudahnya sang kakek membaca setiap langkahnya. "Jamal, awas belakang!" teriak salah satu anak buahnya, melihat Jamal hampir kehilangan keseimbangan. Tapi justru itu membuat situasinya semakin memalukan. Jamal tercekat, kehilangan fokusnya, lalu terjatuh berlutut di tanah berdebu. Goloknya kembali terlepas dari genggamannya. Kali ini bukan karena dipukul, tapi karena ia benar-benar kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Warga pasar yang selama ini takut kini mulai mengangkat kepala. Ada yang tersenyum samar, ada yang menghela napas lega, ada pula yang akhirnya berani bersuara, ternyata cuma gaya doang. Suara-suara itu membuat wajah Jamal semakin pucat. Ia tak pernah membayangkan hari di mana warga yang dulu tiarap ketakutan kini berani meremehkannya di depan umum. Kakek Sarpin melangkah mendekat dengan tenang. Bukan untuk menghabisi, bukan untuk menghina, melainkan untuk menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak pernah membutuhkan teriakan, ancaman, ataupun mitos. Dan saat bayangan kakek Sarpin menutupi tubuh Jamal yang berlutut, semua orang sadar, reputasi Jamal, sang preman kebal pasar Cibatu, telah runtuh sepenuhnya. Bisikan pertama datang dari seorang pedagang tua yang berdiri paling dekat. Lelaki itu menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca seperti melihat bayangan masa lalu yang tiba-tiba hidup kembali. Itu jurus Ki Sarpin Cibatu, bisiknya gemetar. Jurus angin melintang, jurus yang dulu membuat banyak pendekar takut mendengar namanya. Bisikan itu hanya satu kalimat, tapi cukup untuk mengguncang suasana yang sudah tegang sejak awal. Pedagang-pedagang lain yang mendengar segera menoleh dengan mata membelalak. Mereka saling bertanya, saling memastikan, seakan tidak percaya bahwa lelaki renta penjual ayam itu bisa menjadi sosok yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita turun-temurun. Dalam waktu 1 menit, bisikan itu berubah menjadi kabar yang menyambar seluruh pasar lebih cepat dari angin. Ki Sarpin, jawara Cibatu, yang dulu hilang tanpa jejak, yang katanya mengalahkan 3 pendekar dalam 1 malam. Jamal yang masih berlutut mendongak dengan wajah ngeri.
Ia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan orang-orang, tapi dari raut wajah mereka, ia tahu satu hal, ia berhadapan dengan legenda hidup. Bukan hanya kakek tua sembarangan. Dadanya naik turun tidak teratur. Mitos kebal senjata yang selama ini ia banggakan kini tampak seperti lelucon murahan bila dibandingkan nama besar yang mulai menggema di sekelilingnya. Kakek Sarpin tidak menanggapi keributan itu. Ia hanya menatap Jamal dengan mata yang menyimpan pengalaman puluhan tahun. Tatapan yang tenang, namun tegas, seolah mampu mengupas seluruh kesombongan seseorang hingga ke akar. Kilatan kecil tampak di matanya, bukan kesombongan, melainkan ketegasan seorang penjaga. Seorang yang bertarung bukan untuk pamer, tetapi untuk melindungi. 2 atau 3 warga yang berani mendekat mulai mengingat masa lalu mereka. Dulu dia pernah menyelamatkan pasar ini dari komplotan rampok, ungkap seseorang. Dia juga yang dulu mengajar beberapa pendekar muda sebelum menghilang. Suara-suara itu membuat warga lain semakin yakin. Nama Ki Sarpin Cibatu bukan sekadar legenda. Ia pernah menjadi pelindung, penegak keadilan, sekaligus penjaga ketenangan pasar puluhan tahun lalu. Di sisi lain, geng preman Jamal mulai ketakutan. Mereka saling berbisik, beberapa mundur perlahan, mencoba kabur dari lokasi. Tapi warga yang sudah mulai berani berdiri justru menghadang mereka. Suasana pun berubah total. Dulu warga takut pada geng Jamal, namun kini, warga berdiri di barisan yang sama, barisan di belakang kakek Sarpin, sang legenda yang kembali bangkit. Salah satu pedagang perempuan yang sering ditindas Jamal bergetar saat berkata, "Jadi selama ini beliau hidup di tengah kita, jualan ayam setiap hari, tapi kita tidak tahu siapa beliau sebenarnya." Ada nada penyesalan, ada kekaguman, dan ada rasa aman yang baru pertama kali mereka rasakan setelah sekian lama. Warga pasar saling memandang, seolah baru menemukan pelindung yang selama ini hilang. Dan di tengah lingkaran manusia yang gempar itu, kakek Sarpin akhirnya bicara. Suaranya pelan, nyaris seperti gumaman, tetapi seluruh pasar bisa mendengarnya. "Aku tidak pernah menghilang," katanya. "Aku hanya menunggu waktu di mana pasar ini benar-benar membutuhkan aku lagi." Kalimat itu membuat seluruh pasar diam membeku, karena kini mereka sadar, sang legenda tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Hening menyelimuti pasar Cibatu. Tidak ada satupun yang berani bernafas terlalu keras ketika kakek Sarpin mengangkat golok tuanya. Cahaya sore memantul di bilah kusam itu, menciptakan kilau lembut yang justru membuatnya terlihat semakin berbahaya. Jamal berdiri kaku, tubuhnya gemetar, namun masih mencoba mempertahankan wibawa dengan menggenggam goloknya lebih erat. Tetapi semua orang tahu, ia kini hanya bertahan dengan sisa-sisa keberaniannya. Kakek Sarpin melangkah maju, langkahnya ringan seolah tidak menyentuh tanah. Seketika, suasana berubah. Angin sepoi yang tadi tenang kini terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan udara di sekitar mereka. Geng preman menelan ludah serempak, merasakan hawa yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya, hawa dari seorang jawara yang sedang bersiap mengeluarkan jurus pamungkasnya. Jamal, yang masih berusaha menyerang, mengayunkan goloknya dengan sisa tenaga. Namun sebelum ayunan itu selesai, kakek Sarpin bergerak. Hanya satu gerakan, sangat cepat, begitu cepat hingga sebagian warga bahkan tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi. Yang tampak hanya bayangan kakek itu bergerak seperti garis angin, dan dalam sekejap, posisi mereka berdua telah berubah. Golok Jamal terpental tinggi ke udara, jatuh beberapa meter dari tempat mereka berdiri. Hanya satu tebasan halus, seolah golok tua itu hanya menyentuh bayangan Jamal, bukan tubuhnya. Tidak ada darah, tidak ada luka, tidak ada kekerasan brutal. Namun kekuatan teknik itu sungguh luar biasa. Jamal terlempar ke belakang seperti dihantam badai kecil, tubuhnya terhempas ke tanah dengan nafas terputus-putus. Geng preman yang menyaksikan itu langsung pucat seperti kehilangan darah. Mereka tidak tahu teknik apa yang digunakan sang kakek, tapi satu hal jelas, itu bukan teknik yang bisa dilawan oleh orang biasa, bahkan oleh orang sekuat Jamal. Salah satu anggota geng bahkan jatuh berlutut karena lututnya melemas melihat bagaimana pemimpin mereka dikalahkan tanpa pertumpahan darah. Warga pasar menutup mulut mereka, sebagian ternganga, sebagian menangis karena terharu. Itu jurus pamungkas angin melintang, bisik seorang pedagang tua dengan suara terbata. Jurus yang tidak pernah gagal, jurus yang dulu membuat lawan-lawan Ki Sarpin menyerah bahkan sebelum bertarung. Dan kini, mereka menjadi saksi langsung kebangkitan jurus legendaris itu.
Jamal mencoba bangun, tapi tubuhnya tidak menurut. Ia menatap ke arah kakek Sarpin dengan mata kosong, hilang kesombongan, hilang harga diri, hanya tersisa ketakutan yang dalam. Ia sadar, kekuasaan yang selama ini ia bangun dengan ancaman dan mitos telah dihancurkan oleh satu tebasan yang bahkan tidak melukainya. Semua kepercayaan dirinya runtuh tanpa sisa. Kakek Sarpin kemudian menghadap para preman lainnya. Hanya satu tatapan, tatapan yang membuat semua anggota geng menunduk dan mundur tanpa berani menantang. Mereka gemetar ketakutan, menyadari bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan manusia biasa. Mereka berhadapan dengan legenda yang hidup, seorang jawara yang telah kembali menegakkan keseimbangan di Pasar Cibatu. Dan di tengah keheningan itu, satu kenyataan menjadi jelas bagi semua orang, jurus pamungkas Ki Sarpin. Bukan hanya teknik bertarung, melainkan peringatan bahwa kejahatan selalu kalah oleh seseorang yang berjuang demi kebenaran. Pasar Cibatu kembali hening. Jamal masih terbaring dengan napas terengah, sementara warga mengitari mereka dengan campuran tegang dan haru. Kakek Sarpin berdiri di hadapannya, golok tua itu kini sudah ia turunkan, seolah pertarungan telah usai bahkan sebelum dimulai. Sorot matanya lembut, bukan penuh kemarahan, tetapi penuh hikmah yang hanya dimiliki seseorang yang sudah kenyang menghadapi kehidupan. Jamal menatap ke atas, tepat ke arah sosok kakek yang baru saja meruntuhkan kesombongannya. Bibirnya bergetar, bukan karena kesakitan, melainkan karena dirinya sendiri tidak mengerti bagaimana bisa dikalahkan begitu mudah. Rasa malu, takut, bingung, dan marah bercampur jadi satu. Namun yang paling kuat adalah perasaan kalah, yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Dengan suara yang pelan namun jelas, kakek Sarpin berkata, "Kebal bukan dengan tubuh, Jamal." Suaranya terdengar seperti petuah yang sering ia simpan untuk murid-muridnya dulu. Kebal itu bukan soal besi tidak bisa menembus kulit, tapi tentang hati yang bersih dari kesombongan. Tentang jiwa yang berdiri untuk melindungi, bukan menindas. Kata-kata itu membuat semua warga diam, seolah angin pun ikut berhenti mendengar. Jamal menelan ludah. Kata-kata itu jauh lebih menyakitkan daripada pukulan manapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa telanjang di hadapan seseorang, tidak terlindungi oleh reputasi, mitos, atau gengnya. Yang tersisa hanya dirinya sendiri, dan kesalahan yang selama ini ia lakukan tanpa pernah dipertanyakan. "Kau sombong?" lanjut kakek Sarpin dengan nada yang tidak menghakimi namun sangat tegas. "Karena kau belum pernah bertemu lawan yang benar. Kau mengira kekuatanmu mutlak, padahal kekuatan yang tidak disertai akal dan hati hanyalah kebodohan." Warga menunduk, teringat semua perlakuan Jamal selama ini. Anak-anak pedagang memeluk ibunya, melihat bagaimana sosok yang dulu mereka takuti kini tampak kecil sekali di mata mereka. Beberapa preman di belakang Jamal menunduk dalam, merasa kata-kata itu juga diarahkan pada mereka. Mereka baru sadar betapa mengerikannya hidup dalam ketakutan dan kesombongan yang palsu. Bahkan mereka sendiri tidak pernah benar-benar menghormati Jamal, mereka hanya takut. Dan hari ini, ketakutan itu telah hilang. Jamal menunduk perlahan, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena sakit fisik, tetapi karena hatinya dipukul oleh kenyataan. Seluruh hidupnya ia membangun dinding-dinding kebanggaan palsu. Kini, dalam satu siang yang kelam, semuanya runtuh. Kata-kata kakek tua itu membuat hatinya retak lebih dalam daripada jurus apapun yang pernah ia lihat. Kakek Sarpin kemudian berjongkok, berbicara dengan suara yang lebih lembut. "Setiap orang bisa berubah, Jamal. Termasuk kau. Tapi perubahan tidak datang dari ketakutan, melainkan dari keberanian mengakui bahwa selama ini kau salah." Kalimat itu, sederhana namun berat, menjadi pukulan terakhir, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk membangunkan. Dan pada hari itu, di tengah pasar Cibatu, Jamal untuk pertama kalinya benar-benar mendengar suara nasihat yang tulus. Perlahan, suara gaduh yang sebelumnya memenuhi pasar Cibatu mereda menjadi bisikan lega. Warga yang sejak awal hanya bersembunyi di balik lapak kini mulai keluar satu persatu. Mereka menatap sekeliling dengan waspada, memastikan bahwa ancaman benar-benar telah berakhir. Dan saat mereka melihat Jamal terkulai dan geng premannya berlari tunggang langgang, wajah-wajah itu berubah menjadi senyum syukur yang tulus. Kakek Sarpin masih berdiri di tengah arena kecil itu, goloknya telah ia selipkan kembali ke sarung kayu yang tua. Tidak ada kesombongan di wajahnya, tidak pula rasa bangga yang berlebihan. Justru ketenangan dan kebijaksanaan terpancar jelas, seolah semua yang terjadi barusan hanyalah bagian kecil dari perjalanan hidupnya.
Warga mendekat perlahan, ragu-ragu, namun penuh hormat. Seorang pedagang sayur yang dulu sering diperas Jamal memberanikan diri bersuara lebih dulu. "Terima kasih, Ki Sarpin." Suaranya bergetar, namun dipenuhi rasa hormat mendalam. Ucapannya disambut anggukan dan salam dari warga lain. Mereka menunduk, bukan karena takut, tetapi karena menghormati seorang pahlawan yang selama ini hidup di tengah mereka tanpa diketahui identitas aslinya. Anak-anak kecil yang bersembunyi di balik kaki orang tua kini keluar dengan mata berbinar. Mereka memandang kakek Sarpin seolah melihat tokoh yang baru keluar dari cerita rakyat. Beberapa bahkan berlari mendekat, memeluk kaki orang tuanya sambil berbisik kagum. "Itu kakek penjual ayam yang kuat banget." Suara polos itu membuat beberapa warga tersenyum haru. Sementara itu, para preman yang masih tersisa tidak berani menatap balik. Mereka mundur perlahan, wajah penuh ketakutan, beberapa bahkan memohon ampun tanpa diminta. Namun kakek Sarpin tidak mengejar, tidak menghina, tidak menghardik. Ia hanya berkata singkat, "Pergilah. Dan jangan kembali membawa niat buruk." Kata-kata sederhana itu cukup untuk membuat mereka kabur tanpa menoleh. Pasar Cibatu mulai hidup kembali. Pedagang membereskan barang-barang yang berantakan, beberapa membantu satu sama lain memperbaiki lapak yang rusak. Ada rasa kebersamaan yang belum pernah mereka rasakan selama bertahun-tahun. Seolah kejadian hari itu menyatukan mereka kembali setelah lama hidup dalam ketakutan. Di antara keramaian yang mulai pulih, beberapa warga mengelilingi kakek Sarpin. Mereka menghaturkan terima kasih, menawarkan air minum, bahkan mempersilakan beliau duduk. Namun kakek Sarpin hanya tersenyum kecil dan menggeleng, seolah ia tidak ingin diperlakukan berbeda. Baginya, ia masih seorang penjual ayam biasa, hanya saja hari ini ia harus membuka kembali bagian dari masa lalunya. Dan saat matahari turun perlahan, sinarnya menyapu pasar yang kembali tenang. Kini, ketenangan itu berbeda. Bukan lagi ketenangan yang lahir dari ketakutan, melainkan dari rasa aman dan hormat terhadap jawara tua yang telah kembali menunjukkan bahwa keadilan selalu hadir, meski terkadang datang dari sosok yang tidak pernah kita sangka. Keesokan paginya, matahari baru saja menyentuh atap-atap pasar Cibatu ketika kakek Sarpin mendorong gerobak ayamnya. Wajahnya datar, langkahnya pelan, seolah semalam tak ada bentrokan yang mengguncang seluruh pasar. Namun di balik ketenangannya, aura wibawa yang semalam memecah kegelapan masih terasa, menyengat dan tak terbantahkan. Para pedagang yang melihatnya spontan berhenti beraktivitas. Ada yang menunduk hormat, ada yang hanya terpaku, tak percaya bahwa orang tua kurus yang terlihat rapuh itu adalah sosok yang semalam menggetarkan Cibatu. Beberapa bahkan berbisik lirih, seolah takut membangunkan kembali amarah yang telah meruntuhkan reputasi Jamal. Anak-anak kecil yang biasanya berlarian kini mendekat dengan mata berbinar. "Kakek, kemarin kakek beneran ngalahin si Jamal?" tanya salah satu dari mereka. Kakek Sarpin hanya tersenyum kecil, mengusap kepala anak itu, lalu berkata pelan, "Kakek cuma jual ayam, nak. Sisanya, hanya angin malam yang lewat." Para pedagang terdiam. Mereka tahu, kalimat itu hanyalah kerendahan hati seorang legenda. Kenyataannya, tanpa kakek Sarpin, pasar ini mungkin sudah jatuh ke tangan Jamal dan gerombolannya. Keheningan berubah menjadi rasa hormat yang mengalir dari setiap sudut pasar, seolah seluruh Cibatu sedang membungkuk kepada seorang raja tanpa mahkota. Tidak lama kemudian, kepala pasar datang terburu-buru. "Kakek Sarpin," katanya sambil menahan napas, "mulai hari ini, keamanan pasar akan dirombak. Dan, jika kakek berkenan, kami ingin menjadikan kakek sebagai penasehat kehormatan." Warga menunggu jawaban dengan cemas, tapi kakek Sarpin justru tertawa kecil. "Ah, kalian ini lucu," ujarnya sambil menata ayam-ayamnya. "Kakek sudah tua, penasehat apa? Jual ayam saja kadang pegal." Namun kepala pasar tahu itu bukan penolakan, itu adalah caranya berkata bahwa keamanan bukan soal jabatan, tapi soal keberanian bersama. Dan warga memahami hal itu lebih baik dari siapapun. Seiring waktu berlalu, bisik-bisik tentang Jamal yang angkuh dan tumbangnya mitos kebalnya berubah menjadi cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut. Nama kakek Sarpin kembali menggema seperti masa mudanya, sosok tanpa tanding, yang tidak pernah mencari masalah namun tidak pernah lari dari kebenaran. Dan sejak hari itu, setiap langkah kakek Sarpin di pasar Cibatu selalu disertai anggukan hormat. Gerobaknya tetap sama, pakaiannya tetap sederhana, namun aura kejawaraannya tak pernah memudar.
Legenda itu hidup kembali, bukan karena ia ingin dipuja, tapi karena dunia mengingat seseorang yang melindungi tanpa pamrih. Bagi warga Cibatu, Sang Jawara telah benar-benar kembali.